Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mutaba'il huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kembali lagi bersama kami dalam belajar tahsin dengan menggunakan buku panduan tartil Quran kelas Iqra. Hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar Al-Quran. Motivasi belajar Al-Quran diantaranya dalam buku ini kami sebutkan tentang motivasi belajar Al-Quran. Kami mengutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-121, yaitu juz pertama di halaman ke-19. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, kepada Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukil dari beberapa sahabat dalam menafsirkan ayat di atas. Di antaranya, Qala Abu Aliyah, Qala Ibnu Mas'ud, berkata Abu Aliyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda berkata, "Walladhi nafsi biyadihi anna haqqa tilawatih an yahilla halaluhu wa yuharrima haramuhu wa yaqra kama anzala Allahu wa la yuharrif al-kalima an mawadhi'ih wa la yata'awalu minhu syai'an ala ghairi ta'wilih." Itu ada beberapa kesalahan penulisan. Mudah-mudahan kami nanti dimudahkan untuk merubahnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa sebenar-benar bacaan maksudnya adalah menghalalkan apa-apa yang telah Allah halalkan dalam kitabnya Al-Quran, dan mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, dan membaca Al-Quran sebagaimana Allah menurunkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril, dan tidak merubah kalimat dari tempatnya, tidak merubah-rubah, tidak menambah kalimatnya, tidak menguranginya, serta tidak melakukan takwil yang batil, menerima dengan apa adanya." Begitu juga Al-Ikrimah an Ibn Abbas fi qawlihi yatlunahu haqqa tilawatih. Dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardah, Allah berfirman, yatluna haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maksudnya adalah yattabi'uhu haqqa ittiba'ih, yaitu mengikuti kebenaran dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma qara'a", kemudian beliau berkata, "Wal qamari idza talaha", yaitu dan bulan tatkala datang mengikutinya tenggelamnya matahari. Maksudnya asyams yaqulu ittiba'aha, yaitu maksudnya mengikuti, ya. Kemudian yang kedua, di antara motivasi kita belajar Al-Quran adalah dalam surat Al-Muzammil di ayat keempat, juz ke-29 ayat halaman ke-574, Allah berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila", dan baca Al-Quran Al-Karim dengan perlahan-lahan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memaparkan di dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, yaitu yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, maksud dari warattil Qur'ana tartila adalah iqra' ala tamahulin fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi. Maksudnya adalah bacalah Al-Quran Karim dengan perlahan-lahan, karena yang demikian akan membantu dalam mempermudah memahami Al-Quran Karim dan mentadaburinya. Kemudian
Beliau pun membawakan riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'atan di dalam kitabnya Sahih Bukhari, di pada kitab Fadhail Quran bab Madil Qiraah. Berikut penggalan hadis tersebut. Su'ila Anas, "Kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ditanyakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Nabi selama kurang lebih 10 tahun di Madinah. Ditanyakan, bagaimanakah bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka Anas berkata, kanat maddan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran dengan memanjangkannya. Tsumma qara'a, kemudian Anas memberikan contoh, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Anas berikan contoh yamuddu bismillah, yaitu membaca basmalah dengan memanjangkan Allah. Wa yamuddu birrahman, yaitu memanjangkan kata ar-Rahman. Wa yamuddu birrahim, serta memanjangkan kata ar-Rahim. Kemudian juga motivasi kita belajar Al-Quran adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini yang belajar dan yang mengajarkannya. Hadis masyhur ini, hadis yang populer ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, Khalifatul Rasyidin radhiyallahu anhu wa ardhah, yang telah dibukukan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Fadhail Quran bab khairukum man ta'allama al-Quran Karim, Al-Quranul Karim. Faidah yang pertama, sebaik-baik kita adalah yang belajar sekaligus mengajar Al-Quran Karim. Ini dikarenakan dia telah mengumpulkan dua kebaikan sekaligus, yaitu pertama, dia belajar Al-Quran ini bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian Syekh Salim bin A'id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang kedua, kitab ini ada 3 juz, halaman 205 dalam kitab Fadhail di hadis ke-993 pada faedah yang keempat. Beliau mengatakan, qari'ul Qur'an min ghairi mu'allimin la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkamun wa ma fihi min ulumin. Seorang pembaca Al-Quran tidak akan mampu membaca Al-Quran dengan benar tanpa ada bimbingan seorang guru. Ya. Karena di dalamnya ada bab-bab tentang tajwid, ada hukum-hukum, dan juga beberapa bagian dari ilmu-ilmu. Wa kullu dzalika yahtaju ila muallim, yang demikian itu butuh pada seorang guru yang mengajarkannya. Walidha faqad hadda ala talabihi min 'indi ahlihi. Dan oleh demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu dalam belajar Al-Quran, yaitu dari sisi para pakarnya. Wa hadda ala ta'limihi liman yatlubuhu, dan juga memotivasi kepada orang untuk mengajarkannya bagi mereka yang belajar. Wa kullu dzalika mu'allaqun biman 'allamahu. Yang demikian itu ya dia mengajarkannya ya tergantung dari pembimbing yang dulu pernah mengajarkannya. Jadi ini terus beruntut. Kemudian dalil yang keempat untuk memotivasi seorang belajar Al-Quran adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan kesulitan di dalamnya, tatkala membaca Al-Quran dia sulit banget, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Di sana pula terdapat riwayat yang sejenis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah dalam bab surah Abasa, kitab tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Mathalul ladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram." Perumpamaan orang yang baca Al-Quran sedangkan dia hafal Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falu ajran.
Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata lagi kesulitan bagi bagian dua pahala. Dan hadis semakna diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hajjah, Ad-Darimi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kemudian yang terakhir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah sahibul Quran di akhirat kelak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dalam pokok bahasan Fadhail Quran. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu wa ardhah. Yuqal yakni li sahibul Quran اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Dikatakan kepada penduduk surga, maksudnya mereka sahibul Quran, baca dan naiklah. Baca dan naiklah. Bacalah Al-Quran Karim sebagaimana bacaanmu di dunia. Karena derajat surgamu berkesesuaian dengan akhir ayat yang engkau baca. Taib, ini adalah motivasi dan kita akan lanjutkan dengan bab 1, huruf hijai dan harakat insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.